wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Lurah Tanjung Pasir, yang sama kita hormati Ketua RT atau Wakil Ketua RT, yang sama kita hormati orang tua kita, para imam, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat iman, kesempatan, keikhlasan untuk hadir di musala kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita subuh Jumat Barokah. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam sehenti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat, insyaallah yaumil akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, jamaah subuh berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sampai saat ini kita telah melaksanakan kegiatan subuh Jumat Barokah ini sudah hampir mau masuk 1 tahun, kalau tidak salah. Kita melaksanakan kegiatan rutin subuh Jumat Barokah, dan saat ini masih berada di bulan Syawal. Nanti setelah Syawal kita akan memasuki bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu masuk daripada bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu bulan-bulan haram. Kalau tidak salah sebentar lagi berkisar 9 atau 10 Juli itu kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang barusan saja kita telah melaksanakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi awalnya kullun mauludin yuladu alal fitrah. Pertama, kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci waktu kita dilahirkan. Tidak ada bawa apapun sedikit pun, tidak ada kita bawa. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah, bapaknya lah yang bawakan, apakah ke Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Setelah itu nanti pun kita akan kembali, pun juga tidak bawa apapun. Tidak bawa pakaian, tidak bawa harta benda, tidak bawa rumah, tidak bawa apapun, karena kita pun lahir dalam keadaan tidak membawa sedikit apapun barang. Dan kita dikembalikan kepada fitrah. Setelah kita menempuh bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kita ditempa oleh hawa nafsu, menjaga pertama
membiasakan dan gemar kita untuk dianjurkan, diajarkan. Ramadan itu mengajar kita untuk bersedekah. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan kita untuk bagaimana menahankan amarah. Yang ketiga, Ramadan juga mengajarkan kita itu untuk saling maaf-memaafkan. Jadi, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu Ramadan. Yang pertama mengajarkan kita untuk gemar bersedekah. Yang kedua, Ramadan untuk mengajarkan kita untuk bagaimana menahan dan menjaga amarah. Yang ketiga, Ramadan juga mengajarkan kita untuk saling maaf-memaafkan. Nah, itu di bulan Syawal. Itu yang namanya kesucian, suci. Kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Setelah kita melewati itu semuanya, 1 bulan nanti lewat akan ke depan, kita kembali pula kepada Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban itu pertama Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Talbiyah, Hari Raya Haji. Penuh semua situ. Pertama orang menunaikan haji, tidak mampu kita haji, kita berkurban. Tidak mampu kita berkurban, kita melaksanakan bantu orang berkurban. Berarti kurban dalam segi tenaga, kurban dalam segi pikiran. Nah, di hari raya itu ada ayat Al-Quran tentang berkurban. Ayatnya paling pendek, suratnya paling pendek dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, yaitu surat Al-Kautsar. Ayatnya paling pendek, 3 ayat. Ngerjokannya paling berat bagi orang yang beriman. Berat untuk melaksanakan ayat yang pendek ini. Yang pertama, inna, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak. Tengok sini juga tulisan yang nampak. Itu dulu. Ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat sangat banyak. Inna, sesungguhnya, a'toina itu memberikan. Kal kausar itu banyak, kasir, banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat dalam 1 tahun itu sangat banyak. Nikmat hidup bernafas, nikmat usia dan umur, nikmat rezeki yang Allah berikan dalam 1 tahun itu sangat banyak. Nikmat-nikmat Allah itu. Fasholli li rabbika wanhar. Karena dengan nikmat yang Allah berikan itu, makanya kata Allah itu fasholli. Laksanakan, kerjakanlah sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wanhar, sholatlah menghadapkanlah kamu kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Untuk apa berkurban itu? Untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam 1 tahun itu. Kalau kita lah biasa nanti menunaikan kewajiban kita untuk berbagi, untuk berkurban, insya Allah setiap tahunnya tidak akan terputus kita berkurban. Kenapa? Karena manisnya dan indahnya kita berbagi. Dan rizki Allah itu yang Allah berikan itu selalu ada. Kenapa? Karena bersyukur dan mensyukurkan atas nikmat yang Allah berikan dalam 1 tahun. Tapi kalau belum pernah kita mencobakan itu semuanya,
Jangan harap kita akan pernah melaksanakan untuk sifatnya berbagi, atau dia selalu terputus-putus karena dia tidak bersyukur dan mensyukuri atas nikmat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Nah, sholatlah kepada Allah, menghadaplah kamu kepada Allah dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus rahmat dari Allah. Kita membenci kan terputus, kita itu kalau kita itu dibenci terputus rahmat dari Allah. Kenapa? Yang memutuskan kita itu adalah karena kita tidak pernah bersyukur dan berbagi. Fasholli li rabbika wanhar. Ini diuji. Kejadian yang atas nama Inna a'tainakal kautsar ini diuji oleh Allah melalui mimpinya Allah itu kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu berangkat dia ke Mekah, menemukan istri beliau yang bernama Siti Hajar dan Ismail. Di dalam nanti suatu perjalanan ke Mekah itu Ibrahim itu sambil mengembalakan domba-domba. Ada puluhan lebih domba yang dibawa itu. Sambil mau ke Mekah bersama Siti Hajar dan anak beliau Ismail. Ismail pun masih kecil, masih sangat disayangi. Contoh-contoh masih sekecil-kecil ini nih. Sangat dicintai oleh bapaknya Ibrahim dan sangat disayangi oleh ibunya Siti Hajar. Karena kecapean itu dalam perjalanan ke Mekah itu mengembalakan itu domba-domba dan bersama keluarganya, istirahat Ibrahim itu. Karena kecapean istirahat. Tapi dalam keadaan istirahat itu tertidur. Di saat dia tertidur dia bermimpi. Bermimpi itu apa mimpinya itu? Mimpi itu dari Allah. Apa bentuk mimpinya? Itulah dalam Al-Quran As-Saffat tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup atau saat berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihkanmu. Pikirkan, apa pendapatmu, wahai anakku? Kata Ismail, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Mimpi yang pertama Ibrahim itu di saat dia istirahat itu tidak pernah disampaikannya kepada istrinya Hajar sama Ismail. Dia mencoba sama Ibrahim, dimakannya oleh Ibrahim itu sendiri. Tidak disampaikan apa maksudnya mimpi itu. Karena dia tidak mau mengganggukan konsentrasi istrinya sama anaknya. Keesokan harinya lagi di saat dia istirahat tidur bermimpi lagi. Mimpi itu dari Allah. Apakah dia betul ini mimpi dari Allah atau gangguan setan-setan baik? Di saat dia bermimpi, mimpinya sama. Mimpi seakan-akan Allah mengujikan Ibrahim. Bagaimana kata Allah itu, wahai Ibrahim, coba engkau dan Ismail itu diuji kesabaran dan ketabahan melalui mimpinya. Ibrahim pun dengan ujian mimpi yang kedua tetap menyembunyikan apa mimpinya itu. Didiamkan juga. Dia tidak akan pernah tanya sama anaknya dan istrinya. Sampai yang ketiga kali Ibrahim ini bermimpi lagi. Mimpinya sama tentang bagaimana ujian dan kesabaran yang diujikan oleh Allah, bahwa diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim untuk menyembelihkan anaknya. Yang ketiga itu baru didudukkannya. Apa keunikan ini? Yang ketiga duduknya, wahai Ismail. Seketika anak-anaknya itu sudah mulai bisa dibawa, ditanya sama Ibrahim, wahai Ismail, saya bermimpi pada suatu malam. Dan 3 kali saya bermimpi. Sesungguhnya Allah perintahkan bahwasanya aku akan menyembelihkan engkau.
Tapi Ismail di saat itulah dia langsung menjawab secara langsung. Tak ada pernah dia pikirkan lagi. Kerjakan wahai ayahku. Kerjakan sesuai dengan perintah Allah itu. Sesungguhnya nanti engkau akan mendapatkanku di alam akhirat nanti dengan penuh kesabaran. Begitulah ketabahan dan kesabaran Ismail sesuai dengan mimpi Ibrahim. Apa yang disampaikan Allah akan ujinya. Waktu Ibrahim Ismail akan berangkat ke Mina sana, dia pergi mendapatkan suatu batu untuk melemparkan. Maka di situ orang-orang itu wukuf di Arafah. Nah, disitulah Ismail itu akan disiapkan untuk dikurban, disembelih. Pas Ibrahim itu nak nyembelihkan Ismail, anak yang sangat disayangi, istrinya itu menangis bahwa perintah Allah itu. Waktu nak disembelih, golok yang nak disembelih itu tumpul. Akhirnya diganti pula golok yang kedua, itu golok yang paling tajam. Ditutuplah wajah mukanya Ismail ini dengan pakaiannya Ismail. Mau disembelih, datang malaikat Jibril dengan bergema dengan suaranya malaikat Jibril di saat itu. Baru berhenti Ibrahim itu akan menyembelihkan anaknya Ismail. Disitulah malaikat Jibril katakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menjalankan apa yang melalui mimpi engkau melalui perintah Allah. Diujikan ketabahan dan kesabarannya untuk menyembelihkan Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Allah. Nanti engkau mendapatkan di alam surga nanti dengan penuh kesabaran. Karena ujian itu sudah dilewati oleh Ibrahim dan Ismail untuk menyembelih anaknya, maka digantikanlah. Malaikat Jibril melalui Allah itu, malaikat Jibril itu nyampaikan, digantilah dengan domba itu yang akan disembelih. Karena ujiannya Allah. Itu adalah ujian cobaan Nabi Ibrahim dan Ismail dari segi nyawa yang akan dikurbankan. Ini kalau kita membandingkan dengan diri kita dengan Nabi, jauh. Dia mengorbankan anaknya untuk disembelih. Kita untuk mengorbankan materi kita untuk berbagi. Waktu itulah timbul itu dikatakan hari raya kurban. Maka dijadikan wahai Ibrahim Ismail hari ini menjadi suatu hari raya Idul Adha. Itu menjadikan suatu makanan bagi engkau berdua dan semuanya. Bagikanlah kurban daging-daging kurban itu kepada orang. Itu timbulnya hari raya Idul Adha itu. Makanya hari raya kurban itu akan menjadi hari sampai hari tasyrik, ya hari kurban itu berapa hari? 9, 10, 11, ya 12, 13, ya 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Ya 10 sampai 3 hari ke depan kita masih menyembelihkan kurban. Kenapa? Yang nak dikurbankan banyak. Tapi kalau yang tidak ada dikurbankan, apa yang nak dikurbankan? Makanya suatu pendapat mengatakan, kenapa manusia itu tidak mau berkurban? Itu ada 2 hal, 2 kendala. Yang pertama, kendala yang pertama kita tidak mau berkurban karena kita itu masih terlalu cinta dengan alam dunia. Karena kita terlalu cinta terhadap alam dunia. Rumah berani kita bangun, mobil berani kita beli, motor berani kita beli. Tapi kalau kurban kita tidak berani untuk berbagi. Kenapa? Karena kita masih cinta dengan alam dunia. Itu kendala yang pertama. Kenapa orang yang tidak mau berkurban? Karena kita itu terlalu cinta dengan alam dunia. Rasa-rasa gara-gara berkurban kita tidak akan hidup lagi di atas dunia ini. Gara-gara kita tidak akan pernah berkurban, rasa-rasa kita nak mati di atas dunia ini. Padahal sebalikan daripada itu sama baik Allah tambahkan daripada kita punya nikmat. Kendala yang pertama adalah karena kita masih mencintai alam. Makanya dikatakan oleh Allah,
Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairul lil ladzina yattaquna fala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan alam dunia ini cuma main-main baik dan sandau belaka. Yang hakikinya dan hakikatnya itu adalah kampung akhirat yang kekal dan abadi. Makanya pengurus musala itu menggerakkan kepada kita yang diberi kemampuan untuk berkurban. Ayo Pak Chandra, kita gerakkan kurban. Berapa? 144 kakak, 120 kakak, diambil 10 baik berarti 70. Dia 77. Baru saya 77 orang dari 120 kakak. Itu kakak, bukan orang. Kurban di sini kan terkakak itu. 77. Bisa. Nama ini sekeluarga, nama ini sekeluarga. Nama Pak Waksani sekeluarga, gitu. 77. Kalau dia sapinya 10, makan itu daging kurban, berbagi. Kita 1 ekor sapi kurang, 2 ekor sapi cukup, 3 ekor sapi lebih. Sekarang sudah masuk 7 ekor sapi, apalagi 10 ekor sapi. 1 orang itu, 1 kakak itu kasih itu sampai 5 kilo, kasih satu-satu. 5 kilo banyak daging juga ya kasih. 5 kilo, sapi juga banyak. Kenapa tuh? Indahnya kita berkurban. Inna a'tayna, berarti semua perumahan ini sudah diberikan oleh Allah rezeki yang luas dan banyak. Bersyukur dan mensyukuri, maka kita berkurban. Jadi kendala yang pertama orang tidak mau berkurban karena masih mencintai alam dunia ini. Tapi yang tidak kita berkurban besok. Kita minta panjangkan oleh Allah usia dan umur kita supaya kita nanti disampaikanlah untuk supaya kita bisa berkorban dan berbagi. Nah, itu yang pertama, kehidupan terlalu masih tinggi. Yang kedua, kenapa kita itu masih tidak mau bisa terkendala korban? Karena kita itu masih mencintai kebutuhan materi dan kebutuhan sehari-hari. Misalnya ini, Ismail langsung menjawab di saat dia ditanya kalau disembelih. Kita juga di saat tanya kita berkorban, duit ada 2.500.000. Ini kebutuhan banyak, ini duit 2.500.000. Langsung ditanya panitia pengurus masalah. Pak kurban Pak? Tidak. Karena kebutuhan ini masih banyak. Ismail diujikan dengan kekuatan, dengan nyawa. Saya akan menyembelihkan engkau. Laksanakan. Begitulah kesabaran dan ketebahan Ismail waktu itu. Laksanakan ayahanda. Sembelihkan. Rupa di balik itu semuanya itu Allah gantikan itu semuanya. Begitu juga dia. Mari Pak Umar, berkorban. Siap Pak Chandra, berkorban. Mana duitnya? Ini duitnya 2.500.000. Nah, langsung. Besok Allah gantikan pula 2.500.000 jadi 20.500.000. Amin. Itu namanya kesabaran dan ketabahan, keikhlasan. Itulah bukti daripada kita itu cinta. Yang pertama kita membersihkan harta benda kita, yang kedua kita bersyukur supaya kita bisa berbagi, yang ketiga kita akan diperluaskan kembali rezeki kita, yang keempat kita akan menjalankan ibadah Idul Adha itu dengan khidmat, dan kita akan menjalankan ibadah kurban ini dengan begitu banyak yang ada di rumah ini. Insya Allah tidak ada yang tidak makan daging waktu itu. Nah, jadi ini saja yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya. Masih ada waktu 1 bulan lagi untuk kita menghadapi ibadah kurban, dan niatkan kepada kita
jangan ragu dan jangan bimbang, yakinkan dengan kita punya nikmat dan rezeki Allah itu, kumpulkan sifat kesabaran dan ketabahan yang akan kita dapatkan nanti di alam akhirat, bahwa kita itu bisa untuk mencapaikan niat dan itikad kita dengan sasaran target kita 10 ekor sapi untuk perumahan Permata Simpang 5. 2 orang basic kok susah cari 2 orang sapi yang ketujuh susah kita cari. Nah, nanti ado-ado baik. Namanya rezeki yang tak disangka-sangka itu. Masih ado 3 ekor kurang 2 orang. Nah, ya 2 ekor kurang 1 ekor. Bukan 10. Oh iya 2 ekor, 3 ekor kurang 2 orang. Nah, iya 3 ekor kurang 2 orang. Berarti 7, 14, 16 orang. Iya. 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 7, 14, 16. Kan sudah ada 5 orang. 16 orang lagi. Nah, sapi 8, 9, 10. Nah, masih ada 16 orang lagi. Nanti apa? Kalau ada pengurus nyampaikan masalah kurban, saya memaksimalkan setiap sehabis sholat maghrib akan menyampaikan tentang kurban sampai terakhir tanggal 7 bulan Juli. Setiap hari mulai saat ini menyampaikan informasi pengumuman. Ayo siapa yang mau berkurban, ayo siapa yang mau bayar kurban, ayo siapa yang mau berkurban di kurban sampai 7 bulan Juli. Nah, sampai Pak Mulyadi, kan Mulyadi sudah dalam itu. Ya, sudah ya. Lunas, alhamdulillah. Sampai Pak Lukman itu melapor sama Pak Chandra Wijaya. Nah, ini Pak Ustadz sibuk tiap hari. Nah, selesai lah. Habis sampai 16, sampai sebelum nyampe 16 belum berhenti kita pengumuman. Lah ya, moga-moga kita bisa berkurban dan insya Allah dengan kurban itu kalau 10 ekor sapi 100 orang panitia, 100 orang panitia, 100 orang suami istri, lebih berarti 200 ada di lapangan itu. 200 itu tambah lagi anak-anaknya masing-masing seko-seko dalam satu orang ada 300, berarti lapangan itu penuh itu 300 tambah sapi lagi 10 anak makan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.